Mau buat apa ini bang? Mau tukar kalbet dari yang kecil ke yang besar. Kalau airnya sudah apa uap flow atau melompat, untuk tampung. Ukuran kalbatnya ini berapa bang? Ukurannya yang kita mau pasang 3 kaki. 3 kaki artinya 90 cm. Kalau yang lama baru 18 inci saja. 18 inci lebih kurang 18 sampai 2 kaki. Jadi satu kaki setengah. Kalau airnya kuat, besar, jadi kita cukup tampung. Oke guys, ini tahap awal dulu. Kita korek dulu. Nanti kalau sudah terangkat, baru tahap pemasangannya. Macam mana nanti kita lihat. Nanti kita simak bersama-sama. Guys, sudah kelihatan gorong-gorongnya kalbat. Ini yang sudah tertanam dulu terlalu kecil ya. Jadi airnya melimpah, meluap naik ke permukaan jalan. Jadi kita harus gantikan dengan yang besar. Korek-korek dulu, nanti diangkat. Nah, ini abangnya, abang Mustafa dari Minang. Coba bayangkan, gorong-gorong sebesar ini pantaskah? Baik, ada labi-labi. Labi-labi bang, labi-labi, labi-labi. Nah, itu namanya labi-labi. Seperti sana. Oke, sudah ke tahap pemasangannya. Jadi memasang kalbat itu tidak susah ya, apalagi sudah ada mesin. Tenaga manusia untuk memikul, menggolek itu sudah tidak dibutuhkan. Cukup digolekkan sama mesinnya, udah cukup. Ya, itu triknya. Kakinya dipakai untuk memegang, tangannya memegang. Trik yang seperti ini yang kita butuhkan. Kita perlu belajar pada orang-orang yang mahir, bukan sekedar itu perlu dibersihkan supaya tidak terlalu tinggi ya pada turunannya, karena kalau terlalu tinggi di bawah nanti airnya akan tertampung di tengah-tengah. Anda sudah bisa bayangkan sendiri. Nah, sudah bisa jalan airnya. Tadi dia agak tinggi dari ujung bawahnya, sekarang sudah merata. Oke, kita bersihkan dulu lagi. Masih mengira-ngira abangnya, bisa kah masuk 4 kalbat di sini atau 3? Saya rasa kalau 3 terlalu kecil, sebab ini jalan utama. Trik kedua apa ya, yang dipakai? Oh, saya rasa ini 3 cukup lah. Usahakan memasangnya di sambungannya itu harus rapi, rata, karena nanti kalau compang-camping atau ada yang tinggi, ada yang rendah, sampahnya akan sangkut di sini. Jadi itu bisa menyumbat air.
pemasangan batu ya, supaya airnya tidak mudah terkikis di bawah air, tidak cepat runtuh. Nah, dipasangkan batunya di akhir ujungnya supaya ada penahan air, penahan tanahnya. Oh, ini baketnya yang kurang aja kayaknya. Jadi memasangnya jangan di sebelah saja ya. Nah, kalau bisa dua-duanya dipasangkan, karena air itu tidak bisa dihentikan, dia bisa lalu kemana aja. Jadi samping kiri kanannya dipasangkan batu supaya airnya tidak mudah terkikis. Anda bisa lihat seperti ini. Nah, nanti ditambahkan lagi batu dari atas, di atasnya airnya akan sampai pada batu itu, jadi tanahnya bisa aman. Seperti ini ya. Kalau di bagian turunnya air, kalau di sini menurut saya tidak dipasangkan juga tidak masalah, karena yang jadi pondasinya adalah di sini. Nah, airnya dari atas, jangan sampai menghantam tanahnya. Nah, kalau di sini airnya akan naik ke atas ini. Nah, bahkan dia hanya lalu saja di gorong-gorong ini. Atau bisa juga menggunakan semen batu bata di sini, itu lebih bagus. Nah, lebih rapi terlihatnya, klasik. Nah, tapi kalau tidak mau juga pakai batu pun boleh, pakai uang sekarung pun tidak masalah. Nah, tapi jangan lupa ceritakan sama saya. Nah, tanah yang kering tadi itu dikorek di sana supaya tanah yang lembeknya tidak tercampur, karena tanah yang kering sama tanah yang lembek itu tidak bisa menyatu. Nah, makanya dipindahkan dulu yang kering. Nah, jangan sampai yang lembeknya tercampur, karena kalau yang lembek sama yang kering susah menyatunya dia. Nah, kalau yang kering cepat merekat, cepat padat, seperti itu. Nah, ini yang sudah dipindahkan tadi ya, kita geserkan lagi di sini ke sini secukupnya. Jangan terlalu tinggi di sini. Nah, di sini lagi nurunan, lagi ada tanjakan. Kita sesuaikan sendiri. Nah, usahakan setelah dipasang rapi, setelah ditimbun sedikit, usahakan ditekan dulu, jangan kita lewati, karena nanti pas di sambungannya itu dia bisa naik, dia bisa turun. Nah, karena bannya besar, tayarnya. Kita pijak dulu dengan baketnya. Nah, kalau sudah bisa jalan seperti ini. Kita bisa lihat hasilnya. Nah, kan sudah ada nampak naik sedikit turunnya. Oh, ada durian. Nah, durian bro, ini namanya D24. Nah, ini pohonnya dua jenis, yang satu tangan ini D24, nah, yang ke atas Musang King. Oke, itu cara saja kerjanya.
tinggal pemerataannya saja. Nah, sekarang tinggal diratakan sama baket depannya. Dia mau putar dulu. Tanah yang di dalam bucket itu jangan dibuang. Nanti mana yang perlu kita tambahkan tanah, nah di situ kita buang. Yap, oke guys, inilah hasilnya. Jalannya sudah bisa dilewati truk, kontainer, JCB, Hitachi, Cat, Komatsu, pokoknya apa sajalah. Nah, sudah bisa digunakan, asal jangan lewat rel kereta api saja, karena di sini nggak ada relnya. Nah, oke guys, sampai berjumpa lagi di lain hari. Sampai jumpa.